Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak yang berbahagia, berjumpa kembali dalam pembelajaran fikih. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi zakat fitrah. Anak-anak yang berbahagia, zakat fitrah menurut bahasa fitrah berarti bersih atau suci. Jadi zakat fitrah adalah zakat untuk membersihkan diri atau mensucikan diri. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan rukun tertentu. Adapun hukum dari zakat fitrah adalah fardu ain atau wajib ain atas setiap kaum muslimin dan muslimat. Adapun dalil yang menjadi dasar diwajibkannya zakat fitrah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala farad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min ar-ramadhan sa'an min tamarin aw sa'an min sha'irin ala 'abdin wa hurrin wa dhakarin wa unsa wa saghirin wa kabirin minal muslimin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan, yaitu 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum atas orang yang budak atau orang yang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa dari kaum muslimin. Inilah yang menjadi dasar wajibnya zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini tidak mengenal batasan usia dan jenis kelamin. Semuanya wajib apabila memenuhi syarat-syarat yang menjadi ketentuannya. Adapun rukun dari zakat fitrah adalah yang pertama niat, yang kedua ada pemberi zakat atau muzaki, yang ketiga ada penerima zakat atau mustahik, dan yang keempat ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Sedangkan syarat wajib zakat fitrah yang pertama adalah Islam, artinya orang tersebut beragama Islam. Yang kedua, masih hidup pada waktu terbenam matahari pada hari terakhir di bulan Ramadan dan menjumpai malam hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, mempunyai kelebihan makanan baik untuk dirinya dan keluarganya pada waktu malam hari raya dan pada waktu hari raya Idul Fitri. Kemudian yang keempat,
berupa makanan pokok yang dimakan oleh penduduk setempat. Inilah syarat-syarat dari. Kemudian kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah? Ada beberapa waktu-waktu yang diperkenankan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama yaitu waktu yang diperbolehkan, yaitu semenjak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu yang diutamakan, yaitu mulai terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum subuh. Kemudian waktu yang lebih baik, yaitu dilaksanakan setelah sholat subuh sebelum pergi melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian yang terakhir, waktu yang tidak diperbolehkan, yaitu membayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, karena pembayaran zakat fitrah pada waktu setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri dianggap sebagai sedekah. Sekarang selanjutnya ukuran dari zakat fitrah. Berapa kadarnya atau ukurannya? Di dalam hadis yang sudah dibacakan sebagai dasar dari zakat fitrah dinyatakan bahwa zakat fitrah itu adalah satu sok. Satu sok itu setara dengan 4 mud. Nah, 1 mud itu setara dengan 6 on. Jadi kalau 4 mud berarti 6 on kali 4 berarti menjadi 24 on. Inilah ukuran dari satu sok. Satu sok ya, itu sama dengan 24 on atau setara dengan 2,4 kilogram atau dibulatkan menjadi 2,5 kilo. Kemudian tujuan dari zakat fitrah, apa saja yang menjadi tujuan dari zakat fitrah? Ada 2. Yang pertama, zakat fitrah tujuannya adalah membersihkan diri bagi yang berzakat dari hal-hal yang sia-sia, dari ucapan-ucapan yang tidak terpuji atau tercela yang diucapkan atau dilakukan selama ia berpuasa. Jadi fungsinya atau tujuannya adalah membersihkan diri. Kemudian yang kedua, memberi makan kepada fakir dan miskin. Artinya memberikan kebahagiaan kepada fakir miskin di hari raya, agar supaya pada waktu hari raya tidak ada lagi gelandangan atau fakir miskin yang berjalan kemana-mana, tetapi mereka bisa makan, bisa menikmati hari raya dengan sukacita. Selanjutnya, siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Yang ini para penerima zakat fitrah ini didasarkan kepada firman Allah di dalam surat Al-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan minallah wallahu alimun hakim. Di dalam ayat ini, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat orang fakir
fakir. Siapakah yang dimaksud dengan orang fakir? Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, atau kalaupun dia mempunyai pekerjaan, maka pekerjaan yang dia tekuni tidak bisa memenuhi separuh dari kebutuhan hidupnya. Misalnya kebutuhan hidupnya 50.000, penghasilannya cuma 20.000. Ini yang dimaksud dengan orang fakir. Kemudian yang kedua, orang miskin. Orang miskin ini adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan lebih dari separuh dari kebutuhan hidupnya. Jadi mereka adalah orang yang memiliki uang atau pekerjaan, akan tetapi hanya bisa memenuhi lebih dari separuh kebutuhannya, tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dalam sehari-hari. Kemudian yang dimaksud dengan berikutnya adalah amil. Amil adalah mereka yang menjadi panitia pengumpulan zakat atau orang yang ditunjuk oleh negara, ya, dan mereka adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang memahami hukum agama, ya, yang diangkat atau ditetapkan untuk mengumpulkan, mencatat, distribusikan zakat dengan benar. Kemudian mu'allaf adalah mereka yang diharapkan dapat memeluk Islam atau baru masuk Islam. Selain itu adalah orang yang diharapkan menjaga kaum muslimin atau menghentikan kejahatannya terhadap kaum muslimin. Tujuannya adalah merekatkan persaudaraan dan memantapkan iman. Kemudian yang selanjutnya, Riqab. Riqab ini adalah menghadapi kekalahan pasukan militer Azerbaijan yang superior, Armenia hanya memiliki adalah mereka yang menjual dirinya, kemudian bekerja pada pembelinya tanpa ada bayaran, baik dengan perjanjian akan bebas pada waktu yang telah disepakati, atau bahkan mereka yang menjadi budak seumur hidup. Tujuan pemberian zakat yang dimaksud ini adalah dalam rangka memerdekakan budak, bukan untuk konsumsi sehari-hari budak yang tidak bisa dimerdekakan, tetapi tujuannya adalah dalam rangka memerdekakan budak. Kemudian selanjutnya adalah gharim, yaitu orang yang mempunyai hutang, orang yang terlilit hutang, orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, atau kepentingan lain yang bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Kemudian yang selanjutnya fisabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah, adalah mereka yang berperang di jalan Allah dan seluruh yang terlibat di dalamnya. Tentunya yang dimaksud di sini adalah pejuang-pejuang yang sukarelawan, bukan pejuang-pejuang yang dibayar seperti tentara, tapi mereka yang memang sukarelawan. Kemudian yang terakhir adalah Ibnu Sabil, yaitu orang yang terlantar, kehabisan bekal ketika menempuh perjalanan, tetapi bukan perjalanan dalam rangka maksiat kepada Allah. Inilah 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Selanjutnya, bagaimana cara menunaikan zakat fitrah? Tentunya orang yang ingin menunaikan zakat fitrah harus membaca niat. Niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitrat an-nafsi fardhan lillahi ta'ala. Kemudian doa seorang amil atau orang yang menerima zakat ketika menerima zakat adalah ajarakallahu fima a'taita wa baraka fi ma abqait. Selanjutnya, akibat orang yang tidak mengeluarkan zakat. Apakah akibatnya yang akan ditanggung orang yang tidak mengeluarkan zakat? Yang pertama, tentunya mereka akan mendapatkan dosa
karena zakat fitrah hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, puasa Ramadan yang dilaksanakan tidak sempurna sampai dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang tidak pandai bersyukur, ya, tidak mensyukuri karunia-karunia Allah. Sedangkan Allah kemudian mewajibkan untuk berbagi kepada orang, ternyata dia tidak mau, artinya dia adalah orang yang tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memakan hak sebagian orang lain. Jadi di dalam harta kita ada bagian orang lain, ada hak orang lain yang harus diberikan kepada mereka yang betul-betul berhak. Jadi sekali lagi, di dalam harta yang kita miliki ada hartanya orang lain dan harus kita berikan kepada mereka yang berhak. Selanjutnya, membentuk sifat kikir bakhil dalam dirinya. Ini akibat dari orang yang enggan membayar zakat, akan semakin memantapkan dirinya dengan sifat kekikirannya, kebakhilannya. Kemudian tentunya dampak yang paling tidak enak, yang tidak baik adalah dia akan disempitkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak penjelasan tentang materi zakat fitrah, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.